Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Ikhlas dengan NIM 2302026, kelas A1 Informatika semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi hasil kerja beban CPU dan hierarki memori komputer. Spesifikasi yang saya gunakan: prosesor Intel Core i3, jumlah core 2 core, RAM 8 GB. Penggunaan CPU 100%, kecepatan CPU 3,70 GHz, dan core 2, prosesor 4. Penggunaan RAM, memori virtual, penggunaan disk. Penggunaan disk C sangat rendah, 3%, yang artinya saat ini tidak ada aktivitas berat di penyimpanan CPU. CPU Intel UHD Graphite hanya menggunakan 7%. Jadi tidak ada beban grafis berat saat ini. Ada aplikasi berat yang berjalan seperti game, software editing, atau aplikasi lainnya. Mengintensifkan CPU, proses atau aplikasi yang termasalah seperti tugas latar belakang yang perangkat lunak jahat. Multitasking berat, banyak aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Untuk proyek ini, saya akan menghitung instruksi kerja CPU pada setiap 1 detiknya dengan beban kerja 80%. Baiklah, saya di sini akan menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik. Spesifikasi yang digunakan: langkah-langkah hitung siklus CPU 1 detik. Kecepatan per core 3,37 dikali 1093,37 dikali 109 siklus per detik. Total siklus 2 core. Total siklus per detik 3,37 kali 109 kali 2 sama dengan 6,72 kali 109 siklus. Dan di sini ada asumsikan instruksi per siklus IPC. IPC bervariasi tergantung arsitektur CPU dan beban kerja. Kita ambil 4 instruksi per siklus, standar untuk CPU modern. Jumlah instruksi yang dapat diproses: instruksi per detik, total siklus per detik kali IPC. Instruksi per detik, total siklus per detik dikali IPC. Instruksi per detik 6,74 kali 109 kali 4 sama dengan 26,96 dikali 109 instruksi. Hasil akhir CPU Anda dapat memproses sekitar 26,96 miliar instruksi per detik pada kecepatan turbo boost 3,37 GHz dengan beban 100%. Berikut hierarki memori yang sesuai dengan spesifikasi saya. Yang pertama ada register fungsi. Register berfungsi menyimpan data instruksi yang sedang diproses CPU secara langsung. Kecepatan paling cepat dibanding level memori lainnya, diakses dalam 1 siklus clock CPU
Kapasitas biasanya hanya beberapa kilobit sesuai dengan jumlah register di CPU. Yang kedua ada cache. Cache 1 kapasitas 160 KB dibagi untuk data dan instruksi. Fungsi cache tercepat untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan. Cache level 2 kecepatan 2,5 MB. Fungsi cache kedua sedikit lebih lambat dari level 1 tetapi memiliki kapasitas lebih besar untuk data yang sering digunakan. Cache level 3 kapasitas 6 MB. Fungsi cache terakhir sebelum data diambil dari RAM memiliki kapasitas yang lebih besar tetapi dengan latensi lebih tinggi dibandingkan dengan level 1 dan level 2. Dan ketiga ada RAM. Kapasitas RAM 8GB, DDR4 85% terpakai. Fungsi menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Kecepatan kapasitas lebih lambat dibandingkan cache, tapi jauh lebih besar kapasitasnya. Dan di sini ada storage atau SSD. Kapasitas terdapat 2 disk SSD, disk C dan disk C dan disk D. Fungsi menyimpan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Kecepatan akses lebih lambat dari RAM tetapi jauh lebih besar kapasitasnya. SSD NVMe seperti yang terlihat di gambar biasanya jauh lebih cepat dibandingkan HDD konvensional. Dan di sini ada gambarnya. Baiklah, di sini ada tabel ringkasan kinerja memori. Level memori di sini ada register, cache level 1, cache level 2, cache level 3 dan RAM, strong atau SSD. Level memori register kapasitas puluhan byte, kecepatan 1 siklus CPU, fungsi data atau instruksi yang sedang diproses. Cache level 1 kapasitas 160 KB, kecepatan akses 2-4 siklus CPU, fungsi data instruksi yang sering digunakan. Dan cache level 2 2,5 MB, kecepatan akses 10 siklus CPU, fungsi buffer kedua untuk data penting. Dan ada cache level 3 kapasitas 6 MB, kecepatan akses 20-30 siklus CPU, fungsi cache terakhir sebelum RAM. Dan di sini ada RAM, kapasitas 8 GB, kecepatan akses 100 ns, fungsi menyimpan data aktivitas dari aplikasi. Dan ada storage atau SSD ratusan gigabyte atau TB. Kecepatan akses 0,1 sampai 1 ms. Fungsi penyimpanan permanen. Memori dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan memanfaatkan kombinasi kecepatan dan kapasitas dari berbagai jenis memori. Mungkin sampai sini yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Baiklah, di sini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.